Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Jumat tanggal 21 Oktober 2022, TPA Al-Farizi yang dipimpin oleh Ustazah Anis dan suami beliau yaitu Bapak Mahfud mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah di TPA beliau Al-Farizi bersama santri-santri beliau dan juga beberapa wali santri. Dan alhamdulillah untuk tausiahnya atau penceramahnya diisi oleh Bapak Ustadz Rusliansah. Oke, untuk lebih lengkapnya kita saksikan saja videonya. Ayo ikut aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahtazzal arsyu tarbahu wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjal
tahlilahu wa tamjidahu wa istighfaru. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Walam tazal ummuhu tara'an wa min fahli wa fadli ila nihayati tamami hamli. Falamma ishtadda bihat talqu biizni rabbil khalq wa do'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul bada'u fi tamami mahallul qiyam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, fatafat minhul hudur, mislahu husni ma ra'aina, qatu ya wajah surur. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus sudur. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jaddal husaini, marhaban ya nur aini, marhaban 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 jaddal husaini, marhaban marhaban alimu sirri wa afa, mustajibud da'awati, rabbi farhamna jami'a bi jami'i salihati. Ya Nabi salam alaika, marhaban, ya Rasul salam alaika, marhaban, ya Nabi salam alaika, marhaban, sallallahu alaihi wasallam, marhaban, wa salatullahi tausha adda tahriris suturi, Ahmad al-Hadi Muhammad sahibal wajhil muniri, sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rusliansyah, yang kami hormati Ustazah Anissa Ulfa, yang kami hormati para wali santri TPA Al-Farizi, dan kepada rekan-rekanku yang kami sayangi. Puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah satu-satunya Nabi yang membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Di sini kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. 3. Tausiah agama. 4. Pemberian hadiah. 5. Penutup atau doa. Itulah rangkaian acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Aufar dan sari tilawah oleh Resta. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al qaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bijaratim min sijil. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Shadaqallahu azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan. Dilanjutkan dengan acara yang keempat, yaitu pemberian hadiah yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Mahfud. Kepadanya kami persilakan. Aku nggak dapat. Nah, masa aku nggak dapat? Dia masih jual-jualan sana dia. Badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, kita langsung pengumuman untuk juara. Kemarin kita ada 2 lomba. Yang pertama lomba hafalan surah-surah dan sambung ayat. Yang kedua lomba cerdas cermat pengetahuan agama Islam. Langsung saya umumkan untuk juaranya. Kita langsung maju ya di depan ya. Untuk lomba hafalan dan sambung ayat, juara 3 Mas Aufar. Untuk juara 2 Resta. Untuk juara 1 Mbak Ara. Kepada Pak Rusli mohon dibantu untuk membagikan. Berdiri. Ayo berdiri. Ini juara 1. Juara 1 hafalan surat pendek dan sambung ayat. Saya. Juara 3. Ya, silakan duduk kembali. Untuk yang lomba cerdas cermat pengetahuan agama Islam, kita ambil 1 juara aja. Kemarin kelompok dari Mbak Ara. Ada Mbak Ara, Mas Fatah dan Mas Fatir. Silakan maju semua. Silakan duduk kembali. Perlu untuk diketahui, untuk lomba cerdas cermat kita ada kemarin 3 babak. Yang pertama itu pengetahuan Islam tentang rukun Islam, rukun iman, dan doa-doa sehari-hari. Untuk babak kedua kita ada sambung ayat per kelompok kita uji. Dan untuk yang babak ketiga itu tentang Asmaul Husna, sampai mana mereka hafal. Untuk yang lomba hafal dan sambung ayat, kita untuk poin-poinnya adalah mahrizul huruf untuk berapa yang dibanyak dan ada sambung ayat. Biasanya ada yang banyak hafalannya, tapi ketika sambung ayat banyak salahnya. Itu bisa dikalah di situ karena sambung ayat ada poinnya besar. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Tiba saatnya kita di acara yang ketiga, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Ruslian Syah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat umur dan kesehatan. Sehingga pada saat ini, pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan sehingga dapat berhadir di
Taman Pendidikan Quran ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu memberikan rahmat dan barakahnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam marilah pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita pun selalu dapat menjalankan sunnah-sunnah beliau yang patut kiranya kita menjadi kesayangan beliau dan kecintaan beliau, dan patut kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti pula. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Ahlul Bait dan wali santri semua yang hadir pada saat ini, dan kepada anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, sebagaimana yang dikutip oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah bahasanya orang yang ada di dalam surga. Nanti orang surga tidak ada bahasa Indonesia, tidak ada bahasa Inggris, tidak ada bahasa Banjar, tidak ada bahasa Jawa. Semuanya bahasanya adalah bahasa Al-Quran, ya, bahasanya Al-Quran. Kalau bahasa Arab masih macam-macam, ada Arab pasaran, ada Arab kitab, dan Arab lainnya. Nah, oleh karena itu Al-Quran ini adalah bahasanya orang di dalam surganya Allah nanti. Ya, jadi orang yang masuk ke surga adalah orang yang bisa bahasa Quran. Kalau tidak pernah baca Quran, maulah masuk surga. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kalian adalah orang yang benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang selalu menjunjung tinggi akan kitab-kitab kita, yaitu kitab Al-Quran sebagai mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah. Itu yang pertama. Mungkin yang pertama Bapak akan koreksi sedikit. Kalau ada orang mengucapkan salam, karena di dalam salam itu yang mengucapkan itu sunnah dan menjawabnya wajib. Tapi kebanyakan kita menjawab dalam bahasa Arabnya ada kekeliruan sedikit. Ya, jadi kita luruskan hari ini karena banyak kita salah dalam menjawab salam. Bila kita menjawab salam, maka jawablah wa'alaikumus salam. Jangan wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam, ya, jangan wa'alaikumussalam. Jadi itu mulai hari ini ketika orang bersalam kepada kita, maka kita jawab dengan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Karena itu yang pertama. Jadi jangan, ini karena adalah tuntunan Rasulullah. Ya, saat ini kita berada di bulan Maulid, kata orang. Bulan lahirnya Rasulullah. Rasulullah lahir pada hari apa? Pada hari Senin. Bulan Rabiul Awal, tahunnya baru tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Ayo. Kenapa dikatakan tahun gajah? Nah, tadi sudah dibacakan ayatnya sama teman kalian. Kenapa? Karena pada kelahiran Rasulullah waktu itu, tentara Abrahah dengan pasukan gajahnya untuk menyerbu kota Mekah. Apa keinginannya? Ingin menghancurkan Ka'bah yang saat ini tuh jamaah haji, jamaah umrah ke sana untuk bertawaf. Itu ketika itu pasukan Abrahah menyerang kota Mekah dengan pasukan gajahnya. Gajah sudah besar-besar, baru pasukannya pakai senjata, tombak, panah, pedang dan lain sebagainya. Tapi apa tadi dikatakan teman kalian di dalam Al-Quran? Allah menunjukkan kekuasaannya. Tentara Abrahah dilawan oleh burung. Ya, burung ababil yang membawa, tadi dikatakan adalah tanah liat yang dibakar. Ya, tanah dari neraka dibawa oleh burung. Lalu dilemparkannyalah ke pasukan Abrahah tersebut. Siapa yang kena tanah yang panas tersebut, maka seakan-akan tubuhnya nanti hancur kayak dimakan ulat, kayak daun yang dimakan ulat. Tinggal
tinggal tulang daunnya aja lagi. Ya, tidak ada lagi daun-daunnya, tinggal tulang belulang. Begitulah waktu itu kejadian tentara Abraha, langsung hancur, tinggal tulang belulang aja lagi di pada waktu itu. Nah, inilah ya keajaiban kelahiran Rasulullah. Dan lahirnya pada tahun 571. Masehi apa Hijriah? Masehi atau Hijriah? Masehi ya. Karena Hijriah waktu itu belum. Hijriah itu waktu hijrahnya Rasul. Nah, jadi 571 Masehi. Makanya Masehi kita sudah 2022. Sedangkan Hijriah masih 1444 Hijriah ya. Jadi jauh. Kenapa terlambat kita? Karena penanggalan Arab kita mengikuti hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, ini salah satu. Tapi yang penting satu di dalam peringatan Id Maulid ini adalah kita ingin dicintai Rasul dan kita mencintai Rasul. Ya, bagaimana cara kita mencintai Rasul? Satu, dengan cara selalu bersalawat terhadap Rasul. Seperti tadi kita mahalul qiyam, salawat kepada Nabi. Ya. Yang kedua, kita menjalankan sunnah Rasul. Satu, yang sederhana saja. Rasulullah ketika makan pakai tangan apa? Pakai tangan kanan. Tapi kadang-kadang saat ini anak-anak di sekolahan jajanan di tangan kanan beli Salome, di tangan kiri ada esnya pakai plastik. Waktu minum es, apa pakai tangan kiri apa pakai tangan kanan? Bapak tanya. Ayo. Yang sering dilakukan ketika minum es, karena tangan kanan tadi ada Salome, tangan kiri ada es. Ketika minum es, tangan kiri apa tangan kanan? Kiri. Nah, padahal Rasulullah menyuruh kita makan dan minum pakai tangan kanan. Nah, bagaimana caranya supaya tangan kanan keduanya? Ketika kita makan Salome, makan tangan kanan. Ketika mau minum es, Salomenya dipindah ke tangan kiri, esnya pindah ke tangan kanan. Jadi tangan kanan ketika kita makan dan minum itu adalah sunnah Rasul. Ya, kalau kita ingin dicintai Rasulullah, ya, itu yang sederhana. Kebanyakan saat ini, ya, kebanyakan anak-anak ketika makan dan minum, ya makannya tangan kanan, tapi minumnya yang sering kelihatan itu adalah tangan kiri. Jadi biasakan kita makan harus pakai tangan kanan, ya. Itu satu. Dan sebelum makan kita harus berdoa. Apa doa mau makan? Ayo, 1, 2, 3. Ya Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah. Ayo, barik lana. Minta berkah dengan Allah. Semua makanan itu kalau diberi berkah oleh Allah, maka masuk ke dalam tubuh kita ini adalah sebagai berkah kesehatan tubuh kita, terutama untuk kita ibadah kepada Allah. Allahumma barik lana bima razaqtana, daripada rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, ya. Itu gunanya kita berdoa minta berkah kepada Allah, karena hidup kita ini tanpa berkah ya sia-sia. Jadi kalau diberi berkah oleh Allah, maka hidup kita ini adalah sangat berguna. Ya, karena berkah itu yang kadang-kadang orang belum pintar memaknainya. Tuh yang kedua, ya, sunnah Rasul kita. Ketika selesai makan, berdoa apa enggak? Ayo. Nabi mengajarkan kita selesai makan harus berdoa. Apa doa selesai makannya? Coba 1, 2, 3. Ya, pintar semua ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, ini. Jadi kita kalau ingin dicintai Rasul, maka kita menjalankan sunnah Rasul. Jadi keseharian kita ini sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ya, walaupun kita tidak pernah melihat wajah Rasul, walaupun kita tidak pernah memandang foto Rasul, karena foto Rasul sampai saat ini tidak ada. Cuma kita mendengar cerita, ya, cerita Rasul, bagaimana Rasulullah. Nah, ini kecintaan kita inilah membuat Rasul senang kepada kita, lalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Jadi dua perkara ini, banyaki sholawat dan setiap melakukan sesuatu dengan
tangan kanan, ya, dan berdoa sebelum makan, berdoa pula setelah makan, dan yang lain-lain, ya. Ini salah satu yang harus kita jaga. Nah, di bulan Maulid ini pula, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikala lahir, ya, sesembahan orang-orang Majusi dikala itu, yaitu menyembah apa orang Majusi pada kali itu? Menyembah api. Apinya padam seketika ketika Rasul lahir, ya. Api yang beribu-ribu tahun jadi sesembahan orang-orang Majusi langsung padam seketika itu. Kaget orang Majusi melihat keadaan yang gempar tersebut karena mereka menganggap Tuhan mereka itu adalah api, tapi apinya mati. Kalau Tuhan umat Islam yaitu Allah, bisa mati atau enggak? Allah tidak ada kematian karena wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, ya. Dia yang awal dan dia pula yang akhir, ya. Itulah Allah. Tidak seperti Tuhan-Tuhan orang-orang di luar sana, ya. Umat Majusi Tuhannya adalah api, tapi api bisa padam dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu yang harus kita jaga. Nah, sunnah Rasul yang lain, ketika masuk rumah pakai kaki kanan apa kaki kiri? Pakai kaki kanan. Dibiasakan, ya. Ini kita kadang-kadang asal-asalan aja masuk. Termasuk masuk ke masjid harus pakai kaki kanan. Tapi ada yang berlawanan. Apa? Yang harus masuk ke kaki kiri. Masuk ke dalam jamban atau WC, ya. Pakai kaki kiri yang masuknya, ya. Itu berlawanan dari kebiasaan kita. Biasa kita masuk pakai kaki kanan, tapi ketika masuk jamban atau WC kita harus pakai kaki kiri dan keluarnya pakai kaki kanan. Dan diajarkan oleh Rasul ketika masuk WC ada doanya enggak? Ada doanya. Apa doa masuk WC? Coba 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya. Ketika keluarnya selesai kado hajat kita, apa keluar WC? Doanya. Yo, 2, 3. Alhamdulillahillazi ada. Ketika keluar WC juga kita harus berdoa. Kenapa? Di dalam WC itu adalah tempat tidurnya para setan. Ini kadang-kadang di sekolah anak-anak senang masuk WC. Padahal di WC itu adalah tempat tidur setan. Ya, setan-setan senangnya tidur di WC, di kamar kecil. Ini anak-anak sekolahan paling senang sudah masuk WC. Menghindari guru, apalagi kalau pelajaran matematika. Bentar keluar ke WC. Alasan ke WC. Padahal pipis juga enggak. Nah, ini kebanyakan, ya. Nah, oleh karena itu biasakan masuk WC pakai kaki kiri, keluar WC pakai kaki kanan, dan berdoa ketika sebelum masuk WC, dan sekeluar WC harus berdoa pula. Itu adalah ajaran Rasul. Kita mencintai Rasul, maka semua sunnah Rasul kita amalkan. Itu adalah amalan namanya. Amalan. Allah itu paling senang dengan seseorang yang punya amal, tetapi amal itu selalu dilaksanakan dengan rutinitas. Itulah amalan-amalan. Rasulullah mengajarkan itu, maka diamalkan, ya. Ini kadang-kadang makan karena saking kepengennya lupa baca doa. Kalau lupa baca doa pas di pertengahan kita makan, ingat kita dengan doa, apa yang kita lakukan? Ayo, ini ada bahasa. Kalau di dalam sholat kita terlambat, maka kita masbuk. Tetapi kalau kita makan waktu pertama lupa baca doa, pas sudah separuh nasi habis, baru ingat tadi belum berdoa. Apa yang kita lakukan? Ayo. Apa? Atau apa toh? Nah, ayo. Bismillah apa yo? Ayo. Bismillahi wal awal wal akhir. Aku dengan menyebut nama Allah dari awal aku makan tadi sampai akhir makan. Maka ketika kita lupa berdoa waktu makan, maka para setan ikut makan. Ketika kita ingat, kita bacakan bismillah, maka setan itu pada lari, ya.
Oleh karena itu biasakan kita makan baca doa. Karena orang yang berdoa itu setan tidak mau dekat dengan orang yang selalu berdoa. Kita senang dengan setan apa senang dengan Rasul? Senang dengan Rasulullah, maka kita jauhi setan tersebut. Caranya apa? Kita laksanakan sunnah-sunnah Rasul, berdoa. Ya, berdoa, selalu berdoa. Mengerjakan sesuatu harus dengan doa. Ya, kata Rasul apa? Innamal a'malu binniyat. Segala sah sesuatu yang kita kerjakan itu dengan niat, kita niatkan semua. Ya, niat kita makan untuk apa? Apa untuk kenyang? Niat kita makan untuk apa? Nah, isi perut. Apa lagi? Niat kita makan. Apa toh? Kan kita makan tuh supaya niat biar kuat. Lapar. Niat kita makan itu adalah untuk kuat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Ibadah itu apa sih? Apakah hanya sholat ibadah? Ibadah itu seluruh kebaikan-kebaikan yang dilakukan karena Allah itu adalah ibadah. Menolong mama cucian, ibadah apa enggak? Ibadah. Tapi niatnya karena Allah. Jangan menolong mama supaya dikasih duit sama mama, nolong mama ikut cucian, cuci piring, cuci baju dan sebagainya. Niatnya salah. Niatnya karena ingin duit, maka itu tidak termasuk ibadah. Tapi kalau niatnya karena Allah, maka itu tercatat menjadi ibadah. Jadi semua kebaikan-kebaikan itu adalah ibadah. Di rumah misalnya kita menyapu apa namanya nih depan itu emperan, teras rumah. Biasanya kan orang tua kita nyapu, kita yang membantu. Tapi niat kita karena Allah, maka itu dihitung oleh malaikat rakib dan atid nih. Rakib yang kanan mencatat, ya, dengan catatan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu sesuatu yang kita lakukan maka diniatkan untuk Allah, maka itu termasuk ibadah. Nah ini salah satu, ya, Nabi mengajarkan kita. Ini kita kadang-kadang karena kebiasaan sehari-hari, ya, kebiasaan sehari-hari lupa dengan niat. Padahal niat yang ditanamkan itu adalah itu sebagai pondasi apa yang kita kerjakan. Ini lupa nih, kalau ada pondasinya bisa nggak berdiri kayak gini? Nah, pondasi kita adalah niat. Sekolah, ketika berangkat sekolah ada nggak niat sekolah? Ada niat. Niatnya minta duit aja, Mas minta duit, berangkat sekolah sudah. Gitu. Niat sekolah itu adalah untuk menuntut ilmu Allah. Semua ilmu ini adalah miliknya Allah. Ya. Semua ilmu di dunia ini miliknya Allah. Semua apa-apa yang ada di dunia ini milik Allah, termasuk ilmu. Guru-guru udah punya ilmu. Yang ada dengan guru itu adalah titipan Allah. Jadi kita juga yang berilmu itu dititip Allah. Tadi sudah bisa baca doa mau makan, doa selesai makan, doa masuk WC, keluar WC. Itu ilmu yang sudah dititipkan Allah kepada kita, maka kita amalkan segala sesuatunya. Nah, oleh karena itu niat, ya, sebagai pondasi kita. Ini banyak anak yang sekolah tapi dia berniat. Di sekolah dia lancar. Misalnya matematika saja. Di sekolah diajarin rumus-rumus. Ya, panjang kali lebar, jadi luas dan sebagainya. Begitu dikasih PR sama gurunya, sampai ke rumah ngerjakan. Loh, apa tadi ya rumusnya? Lupa. Kenapa? Dari rumah tidak menanamkan niat untuk sekolah untuk menuntut ilmunya Allah. Ketika ke rumah lupa, ya. Nah, itu hati-hati. Maka oleh karena itu innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Segala sah sesuatu yang kita kerjakan itu dengan niat. Sekolah juga harus dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika melangkahkan kaki pertama itu niat. Aku berangkat ke sekolah, ya, untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Setiap langkah orang yang menuntut ilmu, kata Nabi, satu langkah untuk menuju ke tempat ilmu, maka akan Allah ampuni 10 dosa yang ia lakukan. Dosa kecil tentunya. Dosa kecil, dosa-dosa kecil kita tiap hari dosa. Kadang-kadang mulut kita dosa, kadang-kadang mata kita dosa, kadang-kadang tangan kita dosa, kadang-kadang kaki kita dosa dan sebagainya. Nah, ketika kita melangkah satu langkah, tapak kaki kita menuju tempat ilmu tersebut, 10 dosa diampuni oleh Allah. Gugur dosa kita. Dan setiap orang yang menuntut ilmu dengan niat karena Allah tadi, maka di dalam surga Allah bangunkan satu mahligai.
Apa itu mahligai? Mahligai itu adalah satu rumah yang lengkap isi-isinya. Nanti kita akan ambil nanti ketika kita masuk surga. Bilang malaikat, itu nah, rumahmu sudah siap. Enak dah. Kalau di dunia kita masih bangun, bikin fondasi, bikin dinding, bikin apa, pasang atap dan sebagainya, pasang bata dan batako, pasang pintu dan sebagainya. Di surga, dengan langkah kita menuntut ilmu karena Allah tadi niatnya, di surga sudah disiapkan sama Allah. Di dalamnya sudah ada kulkasnya, ada TV-nya, ada kursinya, lengkap di dalam. Dan rumah di dalam surga itu tidak ada kayu, semuanya permata. Tilam kita dari yakut, spray tilamnya dari emas. Spray tilam di surga itu emas, bukan spray tilam kayak kain-kain di dunia ini. Makanya semua permata-permata itu adalah miliknya surga. Makanya sampai di dunia ini permata itu harganya mahal, karena itu adalah hanya miliknya orang-orang di dalam surga. Gelas kita di surga bukan gelas plastik, bukan gelas kaca, tetapi terdiri dari emas. Teko kita terdiri dari emas. Semuanya hal-hal yang mahal di dunia ini ada di dalam surga. Ya, bagian permata-permata itu. Nah, oleh karena itu kita berangkat melangkahkan kaki dari rumah menuju sekolah itu niat karena Allah, ya, menuntut ilmu karena Allah, maka kita dibangunkan oleh Allah satu mahligai nanti di dalam surga, ya. Nah, oleh karena itu jangan berputus asa kita setiap hari sekolah. Zaman dulu dikatakan oleh kiai kita, sekolah walaupun tidak pintar-pintar, tapi karena berkah doa kita, berkah niat kita, maka di kemudian hari akan timbul sendirinya berkah tersebut. Ilmu yang kemarin di sekolahan kita banyak tidak ngerti, sekalinya berkah Allah, waktu kita sudah dewasa maka ilmu itu timbul semua. Nah, inilah keberkahan hidup kita dengan niat, jangan tidak niat. Ketika mau tidur, Rasulullah mengajarkan sebelum tidur ada doanya apa enggak? Ada sebelum tidur. Apa doa mau tidur? Coba sama-sama dibaca. 1, 2, 3. Bismillah, bismika Allahumma ahya, wa bismika amu. Dengan menyebut namamu, ya, aku hidup dan aku mati. Ahya wa amut, hidup dan matiku karena Allah. Dengan menyebut nama Allah. Kita tidur tuh mati apa enggak? Mati, biar diangkat hantu itu udah ketahuan. Kita tidur di dalam, pagi-pagi bangun di teras, diangkat sama hantu. Karena enggak berdoa, hati-hati. Maka oleh karena itu mau tidur harus baca doa. Dan seketika bangun tidur kita juga harus berdoa. Apa doanya? 1, 2, 3. Ahyana, aku hidup, langsung melihat, begitu bangun mata bisa melihat, tangan bisa bergerak. Padahal tidur itu udah tahu. Kayak orang mati diangkat sama setan ke teras, udah tahu kita, ya. Nah, berdoa kita kepada Allah, karena Allah yang menghidupkan. Inilah sunnah Rasul. Di keseharian kita sudah diajarkan oleh Rasul. Tapi kadang-kadang kita lupa. Maka oleh karena itu jangan sampai lupa. Supaya tidak lupa apa? Kita amalkan. Setiap hari kita baca. Ketika kita mau tidur baca doa mau tidur. Ketika kita bangun tidur baca doa bangun tidur. Itulah amalan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit, tetapi rutin kita melakukannya, itu yang disuruh oleh Rasulullah. Ya, yang terakhir, ada yang paling disenangi oleh Allah lagi. Apa itu? Yaitu qiraatul Quran. Rasulullah menyuruh kita untuk membaca Quran. Berapa sehari? Kalau Bapak dulu di pesantren, sehari itu wajib 200 ayat. Makanya di MTS Bapak suruh anak-anak sehari tidak boleh kurang dari 200 ayat baca Quran. Di sini atau ada 200 ayat sehari baca Quran? Ayo, ada enggak? Ayo kita hitung sekarang. 200 ayat. Sholat
Sehari semalam berapa rakaat? 5. 5 rakaat. Waktunya 5, rakaatnya berapa? Coba Bapak tanya, maghrib berapa rakaat? 3, isya berapa rakaat? 4, subuh berapa rakaat? Zuhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Di dalam rakaat-rakaat itu ada kita baca bacaan Fatihah. Fatihah berapa ayat? Nah, ayo. Mulai bismillah sampai waladhdallin. Berapa ayat semuanya? Tuh, 7 ayat. 7 kali 17 berapa? Ayo, yang matematika kuat nih berapa? 7 kali 17 berapa? Nah, bingung kan, Tom? Ayo. Hah? 150? Masa sih? 7 kali 10 sudah 70. 7 kali 7 berapa? Oh, 70. Nah, kelewatan 70. Fatihah ini sudah berapa ayat? Belum lagi surah-surah pendek, misalnya Qul huwallah, Al-Asri, apa tadi yang dibaca tadi? Al-Fil. Di dalam sholat kan kita baca bacaan itu sudah berapa ayat sudah? Belum lagi sholat sunat kita, sunat rawatib. Sesudah maghrib 1 rakaat, 2 rakaat. Sebelum isya 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat. Sebelum asar 2 rakaat. Di dalam pelaksanaan sholat aja sudah 200 ayat itu sudah mencukupi. Belum lagi kita baca Quran betul-betul. Baca Qurannya 1 halaman, balik lagi halaman kedua, balik lagi halaman ketiga. Itu sudah lebih dari 200. Maka oleh karena itu Rasulullah paling senang kalau umatnya setiap hari membaca surah ya ayat-ayat Al-Qur'an itu 200 ayat sehari semalam itu ya. Apalagi kita langgengkan baca ya setiap hari. Ini seperti kalian baca Quran. Baca Quran kan di sini kan? Iya. Ada enggak baca Quran? Hah? Baca Quran apa Quran? Baca Al-Quran itu yang disenangi oleh Nabi kita senang. Ya, kenapa? Karena Quran diturunkan kepada Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat yang paling besar. Kenapa disebut mukjizat paling besar? Karena Quran hidup sejak diturunkannya sampai hari kiamat, dan Quran menolong sahabat-sahabatnya ketika hari kiamat. Apa contohnya? Ketika kiamat dunia tuh langit runtuh, dunia hancur. Jadi semua jadi air, semua manusia tenggelam di dalam air. Ya, tidak ada tsunami lagi sudah. Tidak ada rumah, tidak ada gunung, tidak ada apapun. Lalu Quran menjadi kapal yang sangat besar. Siapa yang suka membaca Al-Quran, maka dia ambil yang tenggelam tadi, diangkatnya, dimasukkannya ke dalam bagasi kapalnya. Itulah Al-Quran nanti sebagai penolong kita di hari kiamat nanti. Belum lagi ketika sebelum kiamat kita masuk ke dalam kubur ketika mati, Al-Quran sebagai penerang kubur, menjadi lampu. Coba kita lihat orang menggali kubur, ada lampu? Tidak ada lampu kan di dalam. Begitu orang dikubur, ditutup sama tanah, gelap apa enggak? Gelap di dalam. Tetapi yang suka membaca Al-Quran, di dalam kuburnya menjadi terang, karena Quran, bacaan Quran yang kita baca tiap hari menjadi penerang di dalam kubur kita. Nah, oleh karena itu rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Siapa yang malas baca Quran, kuburnya nanti jadi gelap. Ya, dan bisa bernapas dia dalam kubur. Ya, oleh karena itu ini kesempatan kalian sampai kalian dewasa, Quran jangan disia-siakan, selalu dibaca. Apalagi kalian jadi seorang hafizah, ya. Ya, kalau jadi hafizah itu sudah menolong. Siapa yang hafal Al-Quran 30 juz, maka dia bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Nanti di dalam surga dia memberikan satu mahkota kepada mama dan bapaknya. Dikasih mahkota mamanya karena hafalan Qurannya. Ketika bapaknya mau masuk neraka, anaknya hafal Quran, anaknya masuk surga, maka dia menahan malaikat. Malik, jangan dimasukkan ayahku ke dalam neraka. Kenapa? Berkah Al-Quran yang aku hafal di dalam dunia, Allah menyuruh aku untuk memberi syafaat. Angkat orang tuaku. Maka malaikat Malik tidak berani menerjunkan orang tua kita ke dalam neraka. Lalu diangkatlah orang tua kita menuju ke dalam surga bersama kita berkat Al-Quran yang kita selalu baca. Nah,
Oleh karena itu Al-Quran jangan disia-siakan. Selalu kita baca di rumah, dimanapun. Ya sambil berangkat sekolah baca Quran. Ya apa yang kalian hafal? Misalnya qul huwallah baca. Jangan di motor melamun, dibojeng sama mama ngelamun. Sekolahan mau beli Salome ya nanti. Itu pikirannya. Ya Salome aja nanti yang dipikirin ke sekolahan. Ya tadi niat pertama mau berangkat. Yang kedua, ketika kita dibojeng kita selalu baca ayat Al-Quran ya sampai ke sekolahan, pahalanya lebih besar. Kata Nabi, orang yang membaca Al-Quran 1 huruf Al-Quran dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Itu baru 1 huruf, alif, ba, ta, itu sudah 30 kebaikan. Alif 10, ba 10, ta 10. Apalagi kita baca qul huwallahu ahad, berapa huruf itu? Ya, itu dilipat gandakan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ya terutama anak-anak ya, satu, supaya kita dicintai oleh Rasul, maka kita jalankan sunnah-sunnah Rasul. Tadi pertama, niat ya, apa yang mau kita kerjakan kita niatkan. Yang kedua, amalan-amalan yang diberikan oleh Rasul ya, makan pakai tangan kanan, lalu baca doa mau makan, setelah makan baca doanya dan lain sebagainya ya. Itu yang akan membuat kita dicintai oleh Rasul, dan selalu bersalawat kepada Rasulullah. Paling sedikit Allahumma sholli ala Muhammad, itu paling ringan ya. Kita baca banyak-banyak. Apalagi Bapak dulu waktu di Banjar disuruh oleh Ustadz almarhum Kiai Haji Zaini Muhammad Zaini Ghani, bilang beliau kalau mau sukses, mau kaya, mau hebat, maka perbanyaklah salawat. Paling sedikit salawatnya 500 kali sehari, maka akan menjadi sukses, menjadi kaya, menjadi hebat. Kenapa? Salawat ini semua sebagai kunci. Pembuka kunci alam dunia ini adalah salawat. Kunci kebaikan salawat, kunci ilmu salawat, kunci harta juga salawat. Maka salawat itu diperbanyak. Kalau guru-guru kita di Banjar kemarin ya, paling sedikit itu adalah 10.000 sehari. Kita hanya disuruh 500 kali bersalawat sehari ya. Nah oleh karena itu mudah-mudahan sedikit yang hari ini kami sampaikan mudah-mudahan bermakna dan bisa diamalkan. Tidak usah banyak-banyak, kita penting rutin amalan itu ya, penting rutin kita amalkan. Jangan lupa ya, jangan dilupakan amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah lewat guru-guru kita di sekolahan ya, lewat guru-guru kita, lewat alim ulama kita, maka kita amalkan. Mudah-mudahan ini menjadi berkah dalam kehidupan kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Segala apapun yang kami sampaikan kebaikannya adalah dari Allah dan keburukannya dari pribadi kami, karena manusia itu adalah al-insanu makhluk hatta iwanis, yakni adalah tempat salah dan hilaf adalah manusia. Kita suka salah, suka hilaf. Tapi yang baik adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjutkan dengan acara yang kelima, yaitu pembacaan doa yang akan diimami oleh Mas Fatah. Kepadanya kami persilahkan. Ayo, kalau doa amin semua, tangannya di mana kalau doa? Ayo. Didampingi. Alat-alat. Nah, dah. Salam dulu Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya sebagaimana beliau berdua merawatku ketika aku masih kecil. Begitu juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat.
Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah kami anak-anak pecinta dan penghafal Al-Quran. Ya Allah, berikanlah kami dan orang tua kami rezeki yang halal, berkah dan berlimpah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala penyakit dan musibah. Ya Allah, tolong selalu bimbing kami untuk menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara pada hari ini. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semua.